Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita kembali merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Pemazmur meminta kita untuk memperhatikan, melihat, dan menyaksikan orang-orang yang tulus, yang jujur, yang suka damai. 3 sikap dan tindakan yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang takut akan Tuhan, dari sikap hidup yang nyata dalam keseharian. Orang yang tulus artinya orang tersebut sungguh-sungguh mengerjakan apapun dengan apa adanya, dengan takut akan Tuhan, tidak hitung-hitungan, tidak memandang untung atau rugi, dan lebih memperhatikan pelayanan, pelaksanaan tugasnya, dan pencapaian yang diharapkan. Orang yang tulus ialah orang yang sungguh-sungguh mengerjakannya bukan untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua adalah orang yang jujur. Jujur berarti berkata iya dan berkata tidak. Iya kepada yang benar dan tidak kepada yang salah. Jujur berarti mengungkapkan segala isi hatinya apa adanya dengan bijaksana. Tidak sembrono di dalam bertindak, dan selalu bergantung bersandar pada kebenaran. Orang yang jujur adalah orang yang menyatakan pekerjaannya dengan detail, dengan lengkap, tidak mengurangi atau menambah apa yang mungkin dihadapi atau dialami. Dan orang yang suka damai, orang yang memberikan persahabatan, membangun persahabatan dengan setiap orang. Suka damai berarti kalau ada pertikaian, permusuhan, atau kebencian, orang tersebut akan hadir menyatakan damai, memberikan jalan keluar, dan menyatakan untuk saling mengampuni, saling mengasihi. 3 karakter yang saleh ini menjadi dasar untuk masa depan dari setiap orang yang berjalan sebagai musafir di tengah-tengah dunia yang fana ini. Bagaimanakah kita mempunyai sikap dan tindakan yang jujur, yang suka damai, dan yang tulus dalam mengerjakan segala sesuatu. Caranya, kita harus memandang kepada satu contoh yang sempurna, yang sepanjang hidupnya selalu menyatakan kekaryaannya dengan tulus, jujur, dan mendamaikan, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana menerapkan ketulusan, kejujuran, dan kedamaian itu di dalam hidup kita sehari-hari, yaitu dengan hidup yang berintegritas, fokus pada tujuan yang mau dicapai, yaitu memuliakan Allah dan menikmatinya. Dengan tujuan yang mulia itu, kita berupaya untuk hidup jujur, tulus, dan suka berdamai. Apa saja yang menghalangi ketulusan, kejujuran, dan kedamaian? Yang pertama adalah keegoisan kita masing-masing, yang kita harus sangkal diri dan pikul salib.
dan itu dilakukan dengan proses yang panjang. Yang kedua adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang muncul dari hati yang tercemar dosa, di mana selalu ada keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging memuaskan diri, sehingga ini mengalami suatu kekacauan di dalam kehidupan seseorang. Kalau kita sudah mengerti manfaat dari ketulusan, kejujuran, dan kedamaian dalam hidup kita, dan kita menaruh itu di dalam pikiran kita sebagai cara pandang yang benar, yang saleh, yang adil, maka kita akan memiliki masa depan. Masa depan bukan hanya berbicara tentang hari-hari ke depan yang kita akan lewati dengan kebahagiaan, sukacita, kebaikan, kemurahan, rezeki, berkat, tetapi berkaitan dengan masa depan yang bersifat kekal, yaitu masa depan yang menyangkut kepada kehidupan setelah kematian. Kalau kita memperhatikan dan melihat dan menyaksikan orang-orang di dunia ini, seringkali sulit kita mengetahui ketulusannya, kejujurannya, dan kesukaannya di dalam damai yang Tuhan mau itu dilakukan. Karena itu, langkah awal daripada masa depan kita ialah kita betul-betul memiliki kebergantungan sepenuh kepada Tuhan dan sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dengan berpusatkan pada Tuhan yang berdaulat dan menikmati segala pemberian-pemberiannya dengan penuh keberanian menjadi pelaku firman. Tentulah kita hanya mungkin itu dipenuhi dalam hati kita, ketulusan, kejujuran, kedamaian secara konsisten sampai akhir hidup kita, tidak bisa dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita memerlukan kuasa, otoritas, pertolongan dari Roh Kudus, agar sungguh-sungguh ketulusan, kejujuran, dan kesukaan kita dalam menerapkan kedamaian itu dapat kita nikmati dan saksikan. Pemazmur menghendaki kita memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah masih ada kita jumpai orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang suka damai di tengah-tengah dunia ini? Mungkinkah kita betul-betul tidak dapat mencapainya? Atau apakah kita punya komitmen untuk masa depan kita, bahwa kita harus bersikap tulus, jujur, dan suka damai? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kiranya renungan singkat ini menjadi refleksi kita di tahun ini dan tahun yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.